Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Aulia Kamal, peserta Latsar CPNS gelombang 3 angkatan 14 dari kelompok 4. Pada hari ini akan memaparkan mengenai resume atau rangkuman mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah materi yang membahas mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik seorang ASN. Pegawai ASN itu terbagi menjadi dua kategori, PNS dan P3K. Kedudukan ASN yaitu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, dan seorang ASN juga harus berkedudukan netral, tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak berpihak pada satu golongan ataupun satu kelompok. Peran ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, apa sih kewajiban ASN? Kewajiban ASN itu menjunjung tinggi nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan berpegang teguh pada ideologi negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Kemudian, ASN harus melakukan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan penuh integritas. Selain itu, ASN juga harus bisa menjaga rahasia sesuai dengan kompetensi dan posisinya sebagai seorang ASN dan hanya mengemukakan rahasia tersebut atas peraturan-peraturan yang telah diberlakukan sebelumnya. Dan selain itu, ASN harus bisa menjaga rahasia sesuai dengan kompetensi dan posisinya sebagai seorang ASN dan hanya mengemukakan rahasia tersebut atas peraturan-peraturan yang telah diberlakukan sebelumnya. Selain itu, seorang ASN harus bisa menjaga peraturan dan kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di setiap institusi tempat ASN tersebut bertugas. Nah, di sini ada kode etik ASN. Ini berfungsi sebagai yang pertama, pedoman atau panduan birokrasi ASN dalam menjalankan tugas dan wewenang agar tindakannya dinilai baik. Kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain itu, juga penting sebagai panduan norma bagi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan di masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Nah, kode etik ini mempunyai beberapa nilai. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, kemudian tidak menyalahkan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Selain itu, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sekian resume saya mengenai manajemen ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.